Melihat dari teori kontrol sosial, perilaku menyimpang dari geng motor disebabkan tidak adanya ikatan moral dengan orang tua, sekolah maupun lembaga lainnya, sehingga hasil proses belajar dan kontrol sosial menjadi tidak efektif. Psikolog remaja dan keluarga Irma Gustiana Andriani mengatakan masa remaja sering menjadi fase untuk mereka mengeksplorasi identitas diri. Ia menyebut krisis identitas merupakan salah satu penyebab terjadi penyimpangan perilaku pada remaja yang sudah menjadi fenomena psikologi sosial. Fenomena psikologis sosial ya. Jadi perilaku berkelompok secara sosial yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak remaja dan ini dilakukan tujuannya untuk merusak gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang anak remaja itu sendiri, mereka memang sedang dalam fase yang memang secara emosional itu sedang berkembang, lalu kemudian juga sulit sekali untuk mengendalikan diri, lebih spontan, lebih impulsif ya, dan biasanya dorongannya itu berdasarkan kesenangan semata ya, jadi tidak bertujuan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat perilaku pada kelompok geng motor ini juga didorong oleh yang namanya konformitas ya. Jadi konformitas ini adalah sebuah fenomena, sebuah perilaku sosial di mana bersama-sama melakukan sebuah aktivitas tertentu, dan kalau tidak melakukan aktivitas secara bersama-sama maka dianggap di luar dari kelompok tadi. Nah, buat anak remaja berada di luar kelompok itu kan sesuatu yang tidak aman ya, bagi mereka tidak nyaman, sehingga bagi mereka untuk bergabung bersama di sebuah kelompok atau sebuah geng-gengan apapun bentuknya, ini sebagai cara untuk menemukan identitas, tetapi dengan cara yang menyimpang atau salah secara norma sosial gitu ya. Jadi kalau kita bicara penyebab itu banyak sekali ya. Yang pasti kalau kita bicara core-nya kepada keluarga, ya sudah otomatis kemungkinan pengawasan dari orang tua yang sangat minim. Nah, pengawasan yang minim ini juga biasanya berhubung dengan tidak adanya komunikasi yang intens antara orang tua dan anak. Misalnya karena kesibukan orang tua yang tinggi, atau mungkin orang tuanya juga menganggap bahwa anaknya sudah relatif dewasa, sudah bisa mengerti mana yang boleh dan enggak. Tetapi kita bicara remaja, mereka masih tetap dalam pengawasan tentunya ya. Lalu bisa juga terjadi kalau dalam keluarga ya tadi adanya perilaku-perilaku yang mengarah kepada aktivitas yang berhubungan dengan kekerasan, pengabaian dan sebagainya. Nah, ini bisa ditiru sama si anak ya. Lalu kalau kita bicara yang berhubungan dengan fenomena sosial, ya sudah otomatis berarti kelompok sosialnya ini lebih dominan ya. Bisa saja sebetulnya ada unsur keterpaksaan ya, mendorong anak mau nggak mau saya harus terlibat atau ikut ya, sehingga kalau saya nggak ikut rasanya tidak aman bagi saya ya. Bisa saja sebetulnya ada intimidasi dari pihak kelompok tadi ya. Lalu juga yang berhubungan dengan media sosial ya. Kalau sekarang kan aktivitas remaja banyak sekali yang didokumentasikan di media sosial sehingga dianggap menjadi sebuah konten yang menarik, dan itu bisa saja gitu ya membuat mereka lebih terekspos ya. Salah satu bentukan juga gitu untuk mencari perhatian orang-orang lain. Menurutnya, peran orang tua dalam mengawasi dan membina anak-anaknya sedini mungkin sangatlah penting. Terutama ketika anak beranjak remaja, orang tua harus meningkatkan empati terhadap situasi kehidupan anak. Yang pasti sih orang tuanya mesti berempati. Empati bagaimana? Karena kalau kita bicara anak remaja sekarang itu hidupnya sebetulnya konfliknya banyak loh. Ya kan? Lebih kompleks, betul. Jadi jangan menganggap bahwa kita yang hidupnya lebih lama itu pasti lebih tahu kondisi remaja gitu ya. Enggak gitu. Jadi kompleksitas kehidupan mereka di masa sekarang itu kan sudah sangat luar biasa ya. Media sosial, intimidasi, pertemanan, kompetisi ya. Kerentanannya tuh banyak sekali, sehingga jadi orang tua anak remaja tentu kita harus empati ya. Tentu kita punya ego juga sebagai orang tua, tetapi kita coba deh untuk dikelola egonya gitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya ego itu kan bagus juga, tapi kita kelola, jangan sampai justru ini akan menekan si anak mencari kebahagiaannya di dunia luar. Apabila dia melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, inilah yang kemudian dicap oleh masyarakat, oh ini geng motor ini, konotasinya menjadi negatif. Nah, sanksi pidana adalah pada perbuatan yang dilakukan oleh mereka, bukan pada komunitasnya.